Penutupan efektif Selat Hormuz di tengah berkecamuknya perang Iran telah mengguncang pasar minyak dan gas dunia. Namun, sebuah laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa situasi ini juga memicu lonjakan harga pangan dan pupuk yang akan memukul negara-negara miskin dengan sangat keras. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut konflik di Selat Hormuz akan memicu kenaikan harga pangan dunia. Kenaikan tersebut akan paling terasa dampaknya di kalangan warga yang rentan miskin. Penutupan efektif Selat Hormuz di tengah berkecamuknya perang Iran telah mengguncang pasar minyak dan gas dunia. Namun, sebuah laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa situasi ini juga memicu lonjakan harga pangan dan pupuk yang akan memukul negara-negara miskin dengan sangat keras. Analisis dari Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan menyatakan bahwa dampak dari tingginya biaya energi, pupuk, dan transportasi, serta kenaikan tarif pengiriman dan premi asuransi, kemungkinan besar akan meningkatkan biaya pangan dan memperparah tekanan biaya hidup, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan kemiskinan. Laporan tersebut menyamakan guncangan rantai pasokan akibat gangguan di selat tersebut dengan peristiwa besar lainnya, termasuk pandemi COVID-19 dan awal perang Rusia di Ukraina, yang kala itu memberikan dampak luas bagi penduduk termiskin di dunia. Sejak pertempuran dimulai antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat, lalu lintas kapal yang melewati Selat Hormuz telah menurun drastis. Laporan PBB menyebut lalu lintas kapal di Selat Hormuz turun hingga 97% secara harian dibanding rata-rata lalu lintas harian di Februari 2026. Gangguan ini telah menyebabkan harga minyak melambung tinggi dengan minyak mentah Brent sempat menembus angka jauh di atas $100 Amerika per barel. Kenaikan tersebut menyebabkan biaya energi, pupuk, dan transportasi terus merangkak naik. Berbagai sumber IDX Channel. Jelang arus mudik Lebaran, pemerintah terus mempercepat perbaikan jalan di berbagai jalur utama. Kondisi cuaca diakui menjadi tantangan dalam memastikan kesiapan infrastruktur transportasi. Jelang arus mudik Lebaran, pemerintah memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi siap dilalui pemudik. Pemerintah juga terus mempercepat perbaikan jalan di berbagai jalur utama agar arus mudik dapat berjalan lancar dan aman. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahkan telah menginstruksikan percepatan perbaikan jalan berlubang, memastikan kesiapan alat berat serta mengatur manajemen arus mudik guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama Lebaran. AHY mengaku kondisi cuaca menjadi tantangan dalam memastikan kesiapan infrastruktur transportasi tahun ini. Tantangan ini membuat kementerian terkait harus bekerja ekstra dalam melakukan pemeliharaan jalan, terutama di jalur utama seperti Trans Jawa dan Trans Sumatera. Ya tentu saya mendorong terus Kementerian Pekerjaan Umum, mereka terus bekerja pagi siang malam karena tentunya Trans Jawa, Trans Sumatera ini kan panjang dan memang akan memiliki tantangan yang tidak ringan, apalagi dikaitkan dengan cuaca. Cuaca hari ini juga kita terus waspadai, kita harus bersiap jika terjadi cuaca ekstrim, khususnya hujan dan yang membuat bisa terjadi kerusakan, apalagi berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Saya rasa kita semua fokus di sana sekarang. Selain fokus pada kondisi fisik jalan, pemerintah juga tengah mematangkan kesiapan transportasi multimoda yang meliputi sektor darat, laut, udara, hingga kereta api. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Perdagangan memastikan harga dan stok daging menjelang Lebaran masih terkendali. Hal ini disampaikan usai melakukan pemantauan harga dan gerakan bersih pasar rakyat bersama sejumlah jajaran di Jakarta Timur. Menjelang Lebaran, Menteri Perdagangan bersama Menteri Lingkungan Hidup, Kapolda Metro Jaya, Wali Kota Jakarta Timur, serta sejumlah pejabat terkait meninjau langsung kondisi pasar rakyat. Peninjauan dilakukan setelah kegiatan kerja bakti membersihkan area pasar, sekaligus untuk memastikan harga kebutuhan pokok seperti daging tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Dari pantauan tersebut, harga sejumlah komoditas pokok masih terkendali, seperti daging ayam yang berkisar Rp40.000 per kilogram, serta daging sapi yang berkisar Rp130.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Pemerintah menegaskan bahwa hingga Lebaran ini akan terus menjaga agar harga tetap terkendali. Alhamdulillah harga kebutuhan bahan pokok terkendali, pasokan terjamin, kemudian harga stabil. Tadi kalau kita lihat misalnya harga ayam ya, daging ayam tadi 40.000, kemudian daging sapi tadi bervariasi ya, ada yang 130, ada yang 140, ada juga yang 150, tapi HET-nya kan 140. Jadi harga-harga yang 140. Di sisi lain, pemerintah akan segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan, kementerian dan lembaga terkait serta para pemasok untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Tim Liputan IDX Channel. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kantor Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan program prioritas swasembada pangan produksi beras nasional telah mencapai 34,69 juta ton pada tahun 2025, melampaui kebutuhan domestik sebesar 31,08 juta ton. Tercatat stok beras nasional per Maret 2026 mencapai 3,74 juta ton. Angka ini cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga 11 bulan ke depan. Oleh sebab itu, tahun ini Indonesia berhasil mengekspor beras ke Arab Saudi sebanyak 2.280 ton dengan nilai transaksi 38 miliar rupiah. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muhammad Kodari menegaskan, pemerintah terus berkomitmen menjaga keberlanjutan swasembada pangan dengan meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi pertanian, dan memperluas pasar ekspor produk pangan. Keberhasilan swasembada pangan ini juga tercermin dari capaian sejumlah komoditas strategis lainnya, seperti jagung, gula konsumsi, cabai besar, dan cabai rawit. KSP menegaskan penguatan ketahanan pangan nasional sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi potensi krisis, baik bencana maupun krisis global. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan swasembada pangan dengan meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi pertanian, serta memperluas pasar ekspor produk pangan. Per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton yang terdiri dari stok bulog 3,76 juta ton, diproyeksikan mencapai 5 juta ton dalam waktu 2 bulan ini, stok kebutuhan masyarakat 12,5 juta ton, dan standing crop padi siap panen 11,7. Pemirsa, rangkaian rudal Iran dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara dan menghantam pusat militer di Tel Aviv. Kelompok perlawanan Hizbullah juga meluncurkan rudal balistik yang menyasar pangkalan radar di Beit Shemesh. Rangkaian rudal Iran dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara dan menghantam jantung militer Israel di pusat ibu kota Tel Aviv. Adapun wilayah yang menjadi target utama tersebut merupakan lokasi markas pasukan pendudukan Israel yang berada di area padat kota. Selain serangan dari Teheran, kelompok perlawanan Hizbullah juga meluncurkan rudal balistik yang menyasar pangkalan radar di Beit Shemesh. Akibat serangan ini, fasilitas komunikasi satelit di wilayah Ela Valley dekat Al-Quds bagian barat dilaporkan mengalami